Hakim didesak hadirkan Rudiana di sidang PK terpidana kasus Vina. Desakan agar Ibtu Rudiana hadir di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon semakin keras. Hal ini setelah para terpidana kompak mengaku menerima siksaan dari Ibtu Rudiana dan anak buahnya saat proses penyidikan di Polres Cirebon Kota pada 2016 silam. Dua saksi, Dede Riswanto dan Liga Akbar bahkan mengaku diminta mengikuti skenario Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Bahkan terbaru, tahanan lain yang bersama 8 terpidana kasus Vina juga mengaku melihat penyiksaan yang dilakukan anak buah Ibtu Rudiana. Praktisi hukum, Tony RM mendesak majelis hakim untuk memerintahkan agar Ibtu Rudiana dihadirkan di persidangan. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Hakim bisa mengeluarkan penetapan agar saudara Rudiana dihadirkan di persidangan dan itu tidak melanggar hukum. Baik di KUHP maupun di Undang-Undang Mahkamah Agung, tidak ada larangan atau kewajiban yang menghalangi, ujar Tony saat dimintai keterangan soal adanya pengakuan penyiksaan dari 6 terpidana yang terungkap di sidang PK, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Lebih lanjut, Tony menegaskan bahwa langkah menghadirkan Rudiana di persidangan adalah bagian dari upaya untuk menggali kebenaran yang sebenarnya. Demi menggali kebenaran dan keadilan, majelis hakim harus berani mengeluarkan penetapan agar saudara Rudiana dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali ini, ucap kuasa hukum Peggy Setiawan ini. Ia juga menyampaikan harapannya agar keadilan benar-benar ditegakkan dalam kasus ini. Masyarakat Indonesia selama ini menanti keadilan dalam kasus meninggalnya Eki dan Vina. Maka dari itu, langkah menghadirkan Rudiana di persidangan sangat diperlukan demi memenuhi rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, jelas praktisi hukum asal Kabupaten Indramayu ini. Sebelumnya, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, kehadiran Ibtu Rudiana ini penting karena dia yang notabene adalah ayah korban, justru menjadi penyidik kasus ini. Apalagi ada pengakuan terpidana bahwa dia dianiaya, dipukuli. Menjadi penting dan relevan penyidik-penyidik yang memeriksa pada waktu itu, termasuk Ibtu Rudiana, dihadirkan, sebut Abdul Fikar dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Abdul Fikar melihat sejak awal kasus ini sudah ada konflik kepentingan, conflict of interest, karena orang tua korban, ayah Eki, sekaligus menjadi penyidiknya. Mestinya kalau dia sadari, dia tidak harus menjadi pemeriksa, seharusnya diserahkan ke orang lain, katanya. Karena Ibtu Rudiana ikut memeriksa tersangka, maka, menurut Fikar, pemeriksaannya itu diragukan karena dia mempunyai kepentingan, yakni anaknya yang ikut menjadi korban. Seharusnya, saat itu Kepala Polres ataupun Polda juga melarang langkah Ibtu Rudiana tersebut. Karena ada konflik kepentingan itulah, Fikar melihat potensi keterangan Ibtu Rudiana menjadi tidak benar atau patut dibatalkan. Selain pemeriksaan, olah tempat kejadian perkara juga dinilai tidak objektif karena dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan. Karena dia akan cenderung pada kepentingannya. Meskipun faktanya lain, dia akan mendorong fakta yang diinginkan. Itu bahayanya kalau orang yang punya konflik of interest jadi pelaku dan pembuat kebijakan, tegasnya. Dede sebut AF sangat kejam dalam sidang PK terpidana kasus Vina. AF Rudiansyah tak bergeming meski disinggung saksi Dede Riswanto di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di PN Cirebon pada Jumat, tanggal 12 September tahun 2024. Dalam sidang PK yang dipimpin Hakim Ari Ferdian, Dede Riswanto menyebut AF kejam. AF, hati dia lebih kejam dari binatang Pak, tegasnya. Pernyataan Dede ini beralasan karena sampai saat ini AF tidak mau mengakui kejujuran bahwa dia tidak tahu menahu tentang kasus Vina Cirebon. Diungkapkan Dede, pada hari tewasnya Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky alias Eki, dia memang bersama AF sedang membeli rokok dan kopi di warung Madura. Namun, saat itu dia tidak melihat adanya gerombolan pemuda yang berkumpul di depan SMP 11 Cirebon. Dia dan AF juga tidak melihat adanya pengejaran dan pelemparan batu yang dilakukan gerombolan pemuda kepada Vina dan Eki yang mengendarai motor di sana. Saya tidak melihat anak-anak nongkrong dan tidak melihat kejar-kejaran dari SMP 11 sampai ke flyover, katanya. Dede mengaku diajak ke Polres Cirebon Kota oleh AF meski tidak tahu apapun dalam kasus Vina. Di sana dia bertemu Ibtu Rudiana, dan diarahkan untuk memberikan kesaksian. Dia sempat bertanya ke AF, kenapa harus berbohong? Kata AF dia kesal karena pernah digerebek warga sekitar saat membawa cewek di rumah pada tanggal 25 Agustus tahun 2016. Dede juga mengaku pernah mendapat panggilan sidang, namun oleh Ibtu Rudiana dia dilarang datang. Katanya, udah tenang aja, tidak usah datang, ungkap Dede. LPSK beber alasan tolak beri perlindungan RT Pasren. Masih ingat dengan Ketua RT Abdul Pasren salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon? Kabarnya,
kini Ketua RT Abdul Pasren senasib dengan Ibtu Rudiana. Yakni permohonan perlindungan mereka ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK, Sriyana. Menurut Sriyana, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari Ibtu Rudiana dan Ketua RT Pasren serta keluarganya. Diketahui, kesaksian mereka adalah salah satu yang menyebabkan para terpidana dihukum sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, Ibtu Rudiana merupakan keluarga korban atau ayah dari Eki. Meski demikian, rupanya LPSK menilai Pasren dan Ibtu Rudiana tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan. Pertimbangan di LPSK berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen itu, keterangannya itu tidak konsisten, kata Sriyana menjelaskan, melansir dari tayangan YouTube Diskursus.net. Sementara itu, istri Rudiana juga ditolak permintaan perlindungannya karena bukan ibu kandung Eki. Menurut Sriyana, terdapat perbedaan penilaian terhadap keluarga kandung dengan pihak lain dari korban suatu peristiwa. Sebelumnya, Ketua RT Abdul Pasren dan Ibtu Rudiana diduga kena imbas dari kebohongannya di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Menurut Farhad Abbas, LPSK menolak memberikan mereka perlindungan karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Justru yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami, karena si Saka Tatal sudah dilindungi sedangkan Pasren, Sudirman dan lain-lainnya tidak dilindungi karena banyak bohongnya, ujar Farhad, melansir dari Tribun Jakarta. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Sebaiknya pengacara-pengacara ini minta LPSK aja lah, karena sedikit lagi kalian juga akan kita laporkan sebagai pembuat kegaduhan. Ingat itu, catat itu, pungkasnya. Selain itu, Farhad Abbas juga meminta agar saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, yang kini hilang tak tahu rimbanya untuk segera bertobat. Farhad meminta AF segera muncul agar kasus Vina Cirebon ternak benderang. Ia juga menyebut pelarian AF selama ini akan berakhir sia-sia. Farhad bahkan mencontohkan Ferdi Sambo, yang tak bisa selamanya berlindung di balik institusi Polri. Mudah-mudahan nanti AF, saran saya kembalilah ke sini. Karena kamu lihat saja Sambo, Bintang 2 tidak dilindungi polisi apalagi cuma kamu, ujar Farhad seperti dilansir dari Intens Investigasi. Menurut Farhad, AF hanya membikin sulit Polri. Farhad meminta AF menemui dirinya ketimbang terus-menerus menghindar. AF bakal terancam hukuman pidana penjara yang sangat lama jika tak ada niat untuk mengakui kesaksiannya yang diduga bohong. Kamu ini adalah rumput, duri-duri buat Polri. Jadi, kalau kamu enggak mau dipenjara lama, kamu kesini aja baik-baik. Kita yang akan memintakan kamu ke LPSK, minta perlindungan, ujar Farhad. Farhad juga memperingatkan kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana untuk tidak menakut-nakuti saksi kunci yang udah taubat, Dede Riswanto. Buat teman-teman yang juga pengacara-pengacara, sahabat kita, udahlah sadar diri aja lah, kalau sudah kok nggak usah lagi tetap rapat kemudian membuat statement yang sama isinya mengancam menakuti-nakuti si Dede, ujarnya.